Apakah harus menikah? Loh, kejadian 2 kita pada umumnya semua menikah. Tidak baik manusia seorang diri saja. Ya kan? Kecuali yang nomor 3 tadi. Tuhan memanggil kita tidak menikah. Boleh. Nomor 2. Apakah single jomblo itu suatu celah? Seharusnya tidak. Bagaimana pendapat adat? Nah, ini tergantung adatnya. Kalau adat Batak ini celah. Tapi saya mulai ceramah bahwa single itu baik. Asal bukan karena patah hati. Ya, seperti lagunya Sinahom Situmorang. Saya tidak mau menikah lagi. Gara-gara patah hati kan? Mate matua namau gitu kan? Biarlah aku mati tua katanya. Karena dia putus kan? Itulah hebatnya cinta. Atau seperti lagunya siapa itu? Tom Jones itu. I'll never fall in love anymore. Saya tidak mau lagi jatuh cinta katanya. Nah, tapi jomblo tidak merupakan celah. Tolong dipegangin. Saya katakan sama diri saya, kalau ada keluarga saya tidak menikah sampai tua, asal itu dalam iman penyerahan harus saya syukuri. Yang ketiga, bagaimana pendapat Alkitab? Loh, tadi udah jelas kan? Jadi bukan celah. Ada orang tidak menikah. Jadi ada tempat untuk tidak menikah karena karunia. Tadi udah kita baca kan? Masih ingat tadi ya? Pandangan Alkitab. Ada orang yang membuat dirinya demikian. Karena kemauannya sendiri, karena kerajaan surga. Disinilah Ibu Dorothy Max menjadi berkat. Disinilah John Stott menjadi berkat. Tapi jangan melakukan ini karena patah hati. Biasanya jadi aneh. Aneh kelakuannya kalau begini. Kalau sekarang ini ada Ibu Siane Obaja. Juga nggak nikah. Sampai akhir hidupnya. Bahagia aja. Kalau nggak saya, Bang Eli. Itu Rahmiati nggak nikah juga ya? Tidak. Nah itu. Nggak menikah. Dosen itu loh yang mencipta lagu. Bukan karena kebaikanmu. Hendra G. Mulia juga nggak menikah. Ya? Hendra G. Mulia juga nggak menikah. Hendra Mulia nggak menikah. Makanya kita pernah jodoh-jodohin mereka berdua. Ya. Ketepatan sama-sama alumni Saat. Ya kan? Tapi ya kata mereka enggak kok. Kami enggak terpanggil untuk menikah. Ya udah, puji Tuhan. Jadi tolong kepada teman-temanku yang terkasih, kalau menikah, puji Tuhan. Tidak menikah, jangan stres, apalagi depresi. Pantangnya, coba katakan dalam hatimu sekarang, pantang stres, belum dapat jodoh. Ayo, 1, 2 ya. Pantang stres, belum dapat jodoh. Pantang stres, belum dapat jodoh. Apalagi pantang depresi. Oh, cuman 1 aja apa susahnya Tuhan kasih sama kalian. Yang penting nanti kita bahas ya. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan orang yang tidak menikah? Wah, nikmati kesendirianmu. Nikmati. Di hadapan kalian ada Kak Lina Kristo, bukan? Ada Kak Vivi, bukan? Nikmati. Jadi berkat sama keluarga. Jadi berkat sama ponakan. Ya, di perkantas, Kak Lina jadi berkat sama teman-teman. Setiap gajian, gajinya dibagi-bagi sama staf. Kalau makan. Soalnya duitnya nggak ada yang habisin kan. Nah, apa yang harus diwaspadai? Nah, ini perlu nih. Ini bisa satu tema ini nanti webinar yang akan datang. Kalau tidak menikah harus diwaspadai apa? Ya, misalnya jadi stres, depresi. Tidak sedikit orang seperti ini. Ya, karena itu mesti belajar. Caranya gimana? Membentuk grup tidak menikah, saling menguatkan di dalam kejombloan dan melayani
dan yakinkan diri tidak ada salah tidak menikah. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang sebenarnya terpanggil untuk menikah? Nah, ini dia. Apa yang harus dilakukan? Jawaban saya, do your best. Percantik diri. Tadi udah ada yang bilang ya, percantik diri dikit-dikit katanya. Jangan dikit-dikit dong. Permak habis. Ya. Ada orang yang bagus rambut panjang, bikin panjang. Ada yang bilang bagus rambut pendek, bikin pendek. Nah, tergantung calonmu itu maunya rambut pendek atau panjang. Jangan bilang gini, loh, kok rambut gua pendek atau panjang ditentukan cowok gua sih? Nah, kalau gitu pertanyaannya, berarti kalian kandidat tidak menikah. Gitu. Siap-siap aja. Karena apa? Kalau menurut Rasul Paulus, lakukan sesuatu demi kesenangan pasanganmu. Kan dia berkata apa? Tubuhmu bukan milikmu, pasanganmu, suamimu, istrimu. Begitu ya. Jadi lakukan yang terbaik. Banyak bergaul. Setiap kali webinar begini usahakan buka kamera. Ya dong. Karena apa? Saya mau berkata ya. Kelemahan pria itu ada di mana? Ada yang tahu nggak? Kelemahan pria ada di matanya. Kelemahan wanita ada di telinganya. Saya ulang ya. Kelemahan pria ada di matanya. Kalau dilihat, ih cantik ini. Ini cantik ini. Baru senam bela ini. Udah dekat-dekat dia, PDKT dia. Tapi kalau dari jauh, udah nggak ada daya tariknya. Iya, dia berdoa pun dia lupa. Nah ini dia. Do the best. Do the best. Jangan katakan duniawi loh. Yang penting berdoa. Enggak. Doa, ya. Ada orang bilang gini. Apa yang dicari oleh pria dari wanita. Dan apa yang dicari oleh wanita dari pria. Nah, yang dicari pria itu A, B, C, D. Apa itu A? Ada yang tahu apa A itu apa? Ini. Penampilan. B, C, D sama. Perempuan juga mencari ini. Perempuan ya. Perempuan juga A, B, C, D. Ya. B-nya apa? Dia melihat background. Background keluarganya gimana? Background pendidikannya gimana? Kalau anak Tuhan dia akan cari juga ini. Karakternya gimana? Apakah dia cepat marah, langsung meledak, cepat ngambek, cocok nggak jadi bapaknya anak-anak, mamanya anak-anak? Lalu devotionnya bagaimana? Devotional life. Ya. Nah, pria cari background. Makanya kalau kalian background keluarganya bagus, udah nilai positif itu. Karakternya. Nah ini. Karakter ini bagus, ini penting ini. Karena calon pasangan kan. Bukan calon teman aja. Devotionalannya gimana? Kalau dia anak Tuhan pasti dicari ini. Satu cewek pernah bilang gini. Lu dari tadi ngomong cowoknya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Sudah pernah ketemu Soeharto dan lain sebagainya. Pengen gua tahu dong. Dia saat teduhnya gimana katanya. Dia anak Tuhan, dia tanya saat teduhnya gimana. Berapa jam dia fellowship-nya dengan Tuhan. Ini perlu ini. Karena dia mau jadi bapaknya anak-anakku katanya. Nah, kalau perempuan carinya apa? Dari laki-laki.
bukan appearance. Mana ada perempuan melihat appearance laki-laki kan? Ini yang dicari. Ability. Itu kalau perempuan. Umumnya ya. Makanya biarpun cowoknya krempeng, jelek, tapi jangan terlalu jelek lah ya. Tapi kalau dia punya kemampuan, hebat, ya, punya masa depan yang baik, nggak cepat nangis, itu laku keras itu. Pada umumnya perempuan senang sama cowok yang ability-nya bagus. Misalnya kalau pulang retreat, langsung menawarkan jasa. Sini tasnya itu aku bawa. Pulang kemana toh? Dek, teman, langsung diantar. Nah ini hebat ini cowok ini. Tetapi kalau cowoknya malu-malu kucing, biasanya gimana ya? Nantilah kita bahas. Nah, background, karakter, dan devotional life. Nah, perempuan dilihat dari perempuan ini, penampilan. Makanya do the best. Laki-laki, ability. Makanya S1, S2, kerjanya perbaiki. Tidak harus S2, tapi usahanya punya budidaya ikan lele, punya 100 kolam lele misalnya. Itu. Atau punya 20 warung internet. Wow, itu dikejar itu biasanya. Ada beberapa alumni kita banyak sekali ceweknya dekat sama dia. Dia bingung memutuskan yang mana. Nah, jadi kembali ke pertanyaan ini, ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang sebenarnya terpanggil? Do the best. Banyak bergaul. Nanti kiat-kiatnya bisa kita lanjutkan. Nah, apa saja hambatan orang-orang, ya, sehingga lama dapat jodoh? Wah, hambatannya apa? Ya kayak tadi. Kayak tadi. Apa itu kayak tadi? Ya, trauma. Nah itu. Trauma. Ya, sorry kawan tadi ya. Padahal baru 2 kali ditolak. Ya. 2 kali ditolak langsung trauma. Ya. Seharusnya apa? Nggak ada masalah. Karena apa? Ditolak dan menolak adalah hak semua orang. Mencinta dan dicinta adalah hak semua orang. Jadi biasa aja sih, nggak ada yang istimewa itu. Ya, coba ya kalau kita lihat ya kisah-kisah bintang film. Sophia Loren, ya cantiknya bukan main kan? Menikah, jatuh cinta sama siapa itu? Carlo Ponti. Dulu karena saya senang melihat kecantikan Sophia Loren, saya pikir suaminya siapa ya? Nah, ternyata Carlo Ponti. Ini mukanya kayak ketupat. Nah, itu. Kok bisa sih? Ya udah. Semua orang berhak mencinta, berhak dicintai. Ada banyak faktor lah. Misalnya ada seorang dokter gigi. Dia bilang, "Bang, udah ada sebenarnya adik abang yang naksir sama aku. Cuman aku kan dokter gigi. Dia D3, Bang. Jadi nggak sepadan." Hah? Nggak sepadan? Ya, ayah saya bilang, kamu S1, dia D3. Nah, ini juga menghambat. Ada juga soal adat. Ada juga soal status sosial. Ada soal karakter yang lemah. Ya. Ada juga soal konsep yang salah. Nanti kita bisa diskusikan ini. Jadi ada banyak. Ya. Jadi jangan dikatakan itu nggak nikah, lama menikah karena Tuhan. Nah, jangan. Jangan semua serahkan kepada Tuhan.
mungkin faktornya salah, ya. Jadi saya selalu bilang, jangan. Kalau udah saatnya menikah, do the best. Kecuali udah do the best, Tuhan nggak kasih, ya sudah. Siap-siap memang panggilan tidak menikah. Nah, bagaimana mengatasinya? Nah, ini, atasi nih. Soal status sosial nggak masalah. Puji Tuhan, di KBD ada yang ceweknya S1 dari perguruan tinggi yang hebat, dan latar belakang sangat kaya, ya, itu ceweknya. Itu ceweknya. Tapi cowoknya sangat sederhana. Sangat sederhana cowoknya. Ya. Sangat sederhana, untuk tidak menulis sangat miskin. Maka apa yang terjadi? Sinamot tentu nggak ada dong. Cowoknya kerjanya juga kayaknya biasa-biasa aja, karena tidak S1, ya. Tapi oke aja, ceweknya oke, bapak mamanya oke, dan mereka bahagia sekali. Nah, atasi itu. Soal adat. Nah, ini hati-hati orang Batak ini. Seringkali adat lebih penting dari kekristenan, dari iman. Ini salah ini. Harus dilawan. Mulai kita hayati, kita lebih beriman daripada beradat. Terhalang menikah karena apa? Karena masa COVID. Saya berkata nikah aja dulu. Yang penting kan nikahnya. Adatnya kapan juga bisa. Nah, puji Tuhan. Anak saya menikah di masa COVID semua itu. Ya, jadi nggak ada itu masalah adat. Saya menghargai adat, oke. Tapi iman lebih penting. Status sosial saya berkata nggak ada masalah. Kalau Tuhan kasih jodoh anak direktur, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih jodoh anak kondektur, juga puji Tuhan. Nah, karakter lemah ini harus diatasi segera. Misalnya, kalau kalian cewek, ingat ini. Ini, ciptakan rasa aman kepada cowokmu. Ini, karena apa? Mereka jadi pemimpin. Mereka jadi leader keluarga. Itu kalau kalian cewek. Jadi jangan tunjukkan karakter aslinya. Karakter asli, hati-hati, ekstra di hadapan cowok. Ya dong. Munafik dong. Oh enggak munafik. Karena apa? Kalau nanti akarnya sudah dalam, cintanya sudah dalam, kelemahan karakter itu enggak masalah. Saya ulangi ya. Saya mau ulangi. Ciptakan rasa aman pada cowokmu. Karena itu ekstra hati-hati. Selalu lakukan yang terbaik. Ya, jadikan cowokmu Don Juan, abang. Jangan suka nyala-nyalain. Jangan buktikan kesalahannya. Ya. Katakan dengan cara yang berbeda, cara lain. Kira-kira begitu. Aku munafik dong, enggak. Nanti perlahan-lahan, kalau cinta makin dalam, akarnya makin dalam, itu makin bisa menerimamu apa adanya. Ya dong. Bang Eli, coba. Kalau baru pacaran sama istri, langsung bahos, bau hosa, kan kabur kan? Bau nafas. Atau baru pacaran, mendekat langsung batik, bau ketiak. Kan kamu kabur kan? Tapi kalau udah nikah, mau bahos, mau batik, nggak masalah kan? Makanya ada berkata, jika cinta sudah melekat, gigi terasa coklat. Ya kan? Coba Kak Luce, emangnya kau selalu sikat gigi sebelum ketemu sama Bang Hubert?
Selalu sikat gigi dulu, baru ngomong sama Bang Hubert. Ya kalau mau ketemuan kan mandi dulu, Mang, bersih-bersih, sikat gigi lah. Bukan udah menikah sekarang. Oh, kalau sudah menikah ya enggak. Itu yang saya katakan. Kalau sudah cinta, akarnya udah dalam, mau bahos, bau hosa, atau batik, bau ketiak, nggak masalah. Tapi kalau belum, nggak bisa itu. Karena akarnya belum ada. Jadi mesti seharum-harumnya, secantik-cantiknya. Nah itu yang saya katakan tadi kepada perempuan. Ciptakan rasa aman di hadapan cowok. Jangan katakan, lu aneh lu. Lu kayak banci. Nah, jangan dong. Nanti dibilang, belum jadi istri gua, mulutnya udah tajam kayak pisau belati. Kalau jadi istri gua nanti, jangan-jangan gua mati berdiri, pingsan. Nah itu hati-hati. Ya hati-hati ya. Tapi emang, saya memang orangnya ceplas-ceplos. Iya. Sebelum ketemu cowokmu, mendingan kau ngomong terus, ceplas-ceplos dulu. Katakan ngoceh aja terus. Nah, begitu ketemu kan udah capek ngomong. Udah biarin dia ngomong terus. Kamu dengar-dengar aja. Nah, nanti dia bilang, cewekku pendengar yang baik ya. Padahal sebenarnya apa? Kamu udah capek ngomong. Jadi atasi. Ya. Nah, kalau kamu cowok gimana? Nah, kan tadi ability. Ya. Sama juga, ciptakan rasa aman kepada cewekmu. Caranya gimana? Tunjukkan, bukan kecantikan, tunjukkan tanggung jawabmu. Ya. Ya. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak ada pria lain lebih sayang kepadamu daripada saya. Saya pastikan hanya saya yang menerimamu apa adanya. Ah itu. Kira-kira begitu. Cowoknya itu, biarpun nggak jadi cewekmu dia, tunjukkan tanggung jawabmu. Pulang Bible camp, dia sendiri. Kalau di sini mungkin kan ada daerah-daerah bahaya, Cililitan, Tangerang. Coba agak peduli dikit. Pulang gimana, Nancy? Pulang ke Tangerang. Wih, malam begini kamu sendiri? Iya sih, gimana lagi? Gimana kalau gua antar? Ah gitulah. Jangan langsung bilang, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, agak basa-basi dikit kayak gitu.